Halo semuanya, saya sekarang berada di Hyundai Cilandak dan di sebelah sana adalah Hyundai Stargazer Prime. Namun seperti apa keunggulan dari mobil ini? Kita simak videonya. Beberapa tahun kebelakang ini, brand Korea terlihat sangat agresifnya di pasar otomotif Indonesia. Apalagi kalau kita ngomongin Hyundai. Karena sekarang Hyundai itu udah jauh banget berbeda dibandingkan dengan 4 atau 5 tahun sebelumnya. Kenapa? Karena Hyundai itu sekarang udah berani bangun pabrikan besar dan marketing juga sangat agresif. Sehingga mereka bisa penjualan itu meningkat pesat dibandingkan dengan 4 atau 5 tahun sebelumnya. Nah, di pabrikan baru itu yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, mereka melahirkan seperti kereta, kemudian ada mobil listrik ID.5, dan sekarang mereka menghadirkan sebuah LMPV yang diberi nama Hyundai Stargazer. Nah, Stargazer ini terdiri dari 4 tipe, yaitu Active, Trend, Style, dan juga Prime. Nah, yang di sebelah saya ini adalah tipe Prime yang tertinggi. Kenapa? Prime ini memang merupakan tipe yang tertinggi di Stargazer. Tapi kenapa yang paling tertinggi dan paling mahal? Karena ini dia sudah menggunakan opsi dual tone dengan atap hitam seperti ini, dengan di belakang sana sudah dengan curtain seat-nya seperti itu. Nah, kita ngomongin tampilan depan dari Stargazer. Dimana kalau lihat tampilan depan itu benar-benar mirip seperti Staria, Baby Staria, atau bisa bilang Mini Staria. Terutama kalau dari sini, ini garis yang panjang seperti ini merupakan lampu DRL. Jadi lampu DRL akan menyala mirip seperti Hyundai Staria. Lalu juga grillnya ini membentukkan kotak seperti ini dengan ornamen black glossy seperti ini yang beri kesan yang sangat sporty. Dan grill seperti ini hanya di 2 tipe teratas, yaitu tipe Style dan juga tipe Prime. Sedangkan untuk tipe yang 2 tipe bawah, yaitu Trend dan juga Active, itu grillnya agak sedikit berbeda. Jadi grillnya itu suara bodi dan kesannya lebih kalem. Lalu juga sini juga ada garnish lever seperti ini, dan lampu-lampunya diletakkan di bagian bawahnya. Jadi di bagian sini ada lampu sen, kemudian ada lampu buat LED multireflektor, dan di bagian bawah buat fog lamp-nya seperti itu. Nah, nanti lagi ke bagian sampingnya. Ini memang bagian sampingnya itu tergolong sangat futuristik gitu. Bahkan bisa dikatakan ada yang bilang mirip seperti kompetitornya yang brandnya itu 3 berlian ya. Cuma memang bentukannya ini lebih membulat seperti ini, lebih streamline, sehingga kesannya sangat futuristik. Nah, di sini kalau kita lihat dari kaca belakangnya, itu dia seperti bertemu antara kaca belakangnya dengan kaca paling belakang seperti ini. Dan di sini, di Stargazer yang tipe Prime, dia menggunakan pelek 16 inci dengan desain flek yang nggak kalah futuristik juga, dengan menggunakan ban Humho ukurannya 205/55 R16. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakangnya. Sekarang saya ada di bagian belakang dari Hyundai Stargazer, dan bisa dibilang ini adalah desain yang nggak kalah futuristiknya dibandingkan dengan bagian depan dan juga sampingnya. Di sini memang mungkin di bagian netizen mungkin agak sedikit kontroversi mengenai tampilan belakangnya. Ada yang bilang suka, tapi ada juga yang mengatakan ini kurang suka seperti itu. Nah, di sini kita melihat lampu belakangnya yang memang lebih dominan model vertikal seperti ini dengan gabungan horizontal, sehingga yang paling menarik di lampu belakang ini adalah bagian LED-nya. Jadi LED-nya itu dia manja, bukan hanya vertikal tapi juga bagian horizontalnya, sehingga membentuk huruf H. Jadi kalau kita nyalain, jangan LED yang baru langsung menyala semuanya dan rata. Dia akan membentuk huruf H. Dan memang dari Hyundai sendiri juga mengatakan bahwa kenapa dengan desain H seperti ini, supaya ada identitas bahwa ini adalah mobil Hyundai. Tapi memang walaupun ini lampunya sudah LED bar, sebagian besar di lampu belakang ini masih menggunakan lampu yang halogen seperti itu. Nah, tapi nggak kalah menarik juga, di bagian luar sini juga ada ornamen desain seperti yang memberikan kesan yang unik untuk sebuah low MPV. Lalu di bagian juga di bagian sini ada Sun Stargazer dengan ornamen black glossy seperti ini. Lalu juga ada emblem tipe Prime, dan ada di bawahnya sensor parkir juga yang sudah rata dengan bumpernya. Jangan lupa juga dia sudah menggunakan antena shark fin. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya. Seperti ini kita buka. Jadi untuk bagasinya itu memang tergolong cukup luas lah, standar seperti low MPV kebanyakan. Dia punya ukuran tuh kurang lebih segini, sejengkal seperti ini, sehingga kalau saya juga pernah ada sebuah foto di mana bagasi Stargazer ini bisa muat sekitar 5 galon air seperti itu. Tapi kalau masih merasa kurang besar, kita bisa melipat lagi joknya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa dilipat seperti ini sehingga memberikan ruang yang lebih besar. Gak lupa juga di sini juga ada power outlet, dan di bawah sini juga ada tempat buat taruh kayak sepatu atau barang-barang besar seperti ini. Nah, sekarang menuju ke bagian interiornya. Nah, sekarang saya masuk di interior dari Hyundai Stargazer. Tapi sebelum bicara mengenai dashboardnya, kita akan ngomongin dulu mengenai mesinnya. Mesinnya sendiri memang serupa seperti Hyundai Creta, yaitu mesin 1500 cc Smart Stream
dengan tenaga 115 PS dan torsi 144 Nm dengan transmisi IVT dan juga transmisi manual 6 speed. Tapi untuk tipe Prime dan juga Style itu hanya tersedia dalam tipe transmisi IVT atau CVT matic dari Hyundai. Nah, itu mengenai mesin ya secara singkat seperti itu. Nah, sekarang kita kembali mengenai dashboardnya. Jadi memang untuk dashboardnya menurut saya sih memang kesannya itu simple desainnya dan tapi juga elegan. Cuman memang mohon maaf nih ya, dari memang dashboard ini ada satu ganjalan yang cukup bikin ada noda sedikit lah seperti itu, yaitu bagian panel speedometer dan juga head unitnya. Jadi menurut saya ini maupun desainnya cukup simple, tapi ada dua alasan kenapa ini agak cukup mengganggu desainnya seperti itu. Yang pertama, ini desain ini panel ini harusnya dibikin piano black, jadi kesannya lebih mewah. Yang kedua adalah ini bagian paling atas ini sampai bagian speedometernya itu agak tebal. Jadi kalau kita mau berkendara dengan posisi duduk seperti ini tuh kayak seperti ada salah fokus. Jadi pengen ngeliat depan tapi pengen speedometer tapi kayak ada yang penghalangnya seperti itu. Jadi kesannya agak menghalangi pandangan ke depannya gitu loh. Nah, tapi meskipun begitu, overall desainnya udah cukup menarik untuk sebuah low MPV. Apalagi dia punya pastinya cukup bagus, kemudian dia juga bagus dan juga berkualitas. Apalagi juga kesannya interior ini kesannya mewah karena dia ada ambient light nih. Kesannya jadi ada warna biru di bagian bawah sini dan sampai ke dual trimnya sehingga memberi kesan yang lebih mewah juga. Dan nggak kalah itu juga bukan cuma berkualitas tapi juga di dashboard ini praktis, yaitu kita bisa lihat di sebelah kanan sana di bagian atas ini. Nah, bagian atas ini ada tempat cukup besar yang ini kayaknya cocok dipakai untuk tempat buat taruh tisu. Jadi buat tisu yang cukup panjang bentuknya sehingga bisa buat taruh yang tisu seperti itu. Lalu di bagian sini kalau merasa ini kayak orang biasa, ternyata bukan. Ini adalah tempat buat taruh, misalkan buat taruh handphone seperti itu. Nah, lalu di bagian sini ada laci besar yang tadi ada ambient light-nya sehingga bisa muat barang-barang yang lebih besar dan juga ada laci seperti biasa. Nah, seperti itu. Nah, setirnya itu memang sama seperti kereta, di mana dia modelnya 4 pang seperti ini. Ini sebelah kiri buat tombol audio dan sebelah kanan buat MID dan juga buat cruise control. Jadi memang untuk Stargazer ini sudah punya yang cruise control. Terus untuk mengenai paling instrumennya atau speedometer itu memang dia secara tampilan sudah cukup futuristik tapi belum semenarik seperti kayak Hyundai Creta. Dimana sini dia menggunakan 4,2 inci MID TFT seperti ini, yang di belah kiri kanannya merupakan mode kalkulator lah begitu. Nah, tapi yang menarik ya di sini memang dia bisa mengatur berbagai fitur di dalam paling instrumen seperti ini, dan ini warnanya itu bisa diatur sesuai dengan drive mode-nya. Jadi Stargazer itu punya beberapa drive mode, yaitu pertama ada Eco, Normal, Sport, Smart. Nah, seperti itu semacam drive mode yang dipersonifikasi sesuai dengan kebutuhan di si konsumen itu sendiri gitu. Jadi bisa berubah warnanya kan. Nah, baik lagi. Nah, terus mengenai head unitnya, ini head unitnya juga tergolong cukup menarik. Kenapa? Karena memang standar seperti Hyundai Creta lah, dia head unit 8 inci ini, tapi dia bisa memutar kayak Android Auto, Apple CarPlay secara wireless. Lalu kita lihat juga ada menunya. Nah, ini ada kayak kiblat. Jadi kiblat ini kita bisa mengetahui posisi arah kiblat atau memudahkan kita untuk sholat lah di tempat yang mungkin agak jauh dari masjid seperti itu. Lalu juga dia ada fitur ini ada quiet mode. Jadi quiet mode ini kita bisa mematikan speaker yang di belakang sana kalau misalkan lagi tidur supaya tidak mengganggu orang yang lagi istirahat seperti itu. Lalu juga ada, nah ini dia yang paling diandalkan dari Hyundai saat ini adalah Dual-Link. Jadi sekarang ini sebagian besar produk Hyundai Indonesia itu sudah punya fitur namanya Dual-Link, ya ada di Creta, Stargazer, dan juga yang sekarang itu ada Palisade yang facelift yang baru launching akhir-akhir ini. Nah, gimana Dual-Link ini kita bisa mengatur berbagai fitur di mobil ini seperti kayak misalkan kita menyalakan mesin dari aplikasi Dual-Link, lalu kita juga sampai emergency, misalkan kayak mobil ini mogok atau hingga kecelakaan seperti itu. Makanya selain kita pengaturan head unit ini, kita bisa mengaktifkan Dual-Link ini melalui di sini nih. Ada tombol di Dual-Link seperti ini kalau misalkan lagi ada servis mobilnya mogok seperti itu, dan di sebelahnya juga ada tombol SOS. Nah, SOS ini berguna kita untuk menghubungi polisi ataupun ambulans seperti itu ya. Lalu, nah itu mengenai Dual-Link, itu menjadi keunggulan dari Stargazer. Nah, terus di bagian bawah AC-nya ini adalah panel AC sudah digital yang tergolong cukup menarik, di mana ada pengaturan buat pengatur kecepatan angin dan juga untuk pengaturan suhunya seperti itu. Dan di bagian bawah ada tombol yang sifatnya tombol kapasitif, jadi atau sensitif maksudnya. Jadi memang dia bukan tombol fisik seperti apa, tapi dia lebih kayak kita matiin aja. Nah, itu seperti ini modelnya ya. Nah, di bagian bawahnya dia ada wireless charging. Jadi sebenarnya memang bukan pertama kalinya
ini Stargazer ini MPV ada water sliding, tapi sebenarnya ini sudah cukup menambah value dari mobil ini. Lalu juga ada transmisi model IVD seperti ini, matic seperti ini, dan di sebelahnya untuk tombol buat drive mode dan juga untuk stability control. Oh ya, satu lagi mengenai kuncinya. Nah, kunci itu seperti ini. Kunci itu memang tipikal Hyundai, di mana di selain buat unlock dan lock untuk buka the kunci, kita juga bisa menyalakan mesinnya dengan melalui remote di sini. Jadi kita tinggal kunci dulu mobilnya, lalu kita tekan tombol ini, baru kita langsung menyala mesinnya seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah tombol buat cup holdernya, ada iluminasi biru seperti ini. Rem parkirnya juga masih konvensional, dan ini masih ada armrest juga. Terus mengenai joknya, nah ini joknya tergolong cukup menarik karena ini joknya sudah kulit seperti ini dan jahitannya bagus, kualitasnya bagus, nggak kalah sama mobil-mobil yang harganya di atas Stargazer ini. Dan gak lupa juga mengenai fitur safety-nya, ini walaupun harganya 300 awal, tapi dia sudah punya fitur safety yang tergolong cukup lengkap. Pertama-tama dia sudah airbag ada 6 buah, yaitu depan 2, kemudian di jok depan ada 2, dan di samping sini ada 2 juga. Jadi total ada 6 airbag. Dan ini tersedia di semua tipe prem, baik itu tipe yang 7 seater dan 6 seater, mau yang black top maupun yang non black top seperti itu. Jadi nggak ada yang dibedakan dari sisi safety-nya. Lalu juga selain 6 airbag, dia juga ada stability control, ada ABS, EBD segala macam, dan dia juga punya Hyundai Smart Sense. Jadi kalau Hyundai Smart Sense ini dia bisa mengerem sendiri kalau misalkan ada objek yang menghalangi kita kalau kita lupa ngerem. Itu juga ada kayak lane departure warning segala macam. Jadi ini sangat membantu kita dalam hal untuk mencegah kecelakaan di dalam jalan raya seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke bagian jok baris keduanya. Nah, sekarang saya ada di jok baris kedua dari Hyundai Stargazer. Dan kebetulan unit yang ada di Hyundai Cianak ini adalah tipe yang Prime Captain Seat. Jadi memang bisa muatnya totalnya 6 orang saja, tapi memang perasaannya lebih nyaman, lebih mewah dengan punya jok Captain Seat seperti ini. Dan Captain Seat ini tersedia di hampir semua tipe Stargazer, itu tipe Trend, kemudian ada Style, dan juga tipe Prime. Dengan menambah total itu sekitar nambah 1 juta rupiah saja. Nah, jadi memang kesannya lebih mewah untuk punya duduk seperti ini. Dan selain itu, kalau mungkin merasa nggak perlu Captain Seat, itu bisa ngambil yang standar, yaitu yang blind seat atau 7 seater. Jadi joknya itu bukan seperti ini, yang terpilih seperti ini, tapi model itu nyambung seperti itu. Nah, dengan ada armrest, dengan ada Captain Seat, dia pasti punya ada headrest terpisah, kemudian ada armrest yang bisa ditukar seperti ini, sehingga kalau dalam perjalanan pasti akan menambah kesan nyaman di mobil ini. Tinggal nama tir aja pasti kesan seperti MPV premium. Nah, apalagi di depan kita dia juga punya banyak penyimpanan kantong jok seperti ini. Jadi ini di depan sebelah kanan sini, ini buat kayak tempat taruh HP, kemudian untuk barang agak besar. Kemudian di sebelah kiri sana, ini yang cukup istimewa karena khusus tipe Prem itu dapatkan sebuah seat back table atau meja seperti ini yang bisa buat taruh HP, tablet, ataupun bisa buat taruh minuman, makanan di sebelah sini seperti itu. Jadi dengan ada curtain seat, dengan ada meja seperti ini, rasanya akan tambah perfect. Cuma memang karena dia ada meja, maka kantong joknya cuma ada satu di sebelah kiri. Terus selain itu juga di bawah sini juga ada 2 buah port USB yang kita bisa buat ngecas HP, smartphone segala macam. Lalu di bagian atas ini dia ada AC double blower. Tapi memang AC double blower ini hanya tersedia di tipe Trend, Style, dan juga tipe Prime. Sedangkan untuk tipe Active itu yang sebagai tipe terbaru itu dia AC-nya beda karena dia model itu rear air circulator atau kipas angin. Nah, ngomong soal door trim ini memang walaupun di sini nggak ada ambient light, tapi di sini pastinya juga cukup bagus, dan di sini juga punya cup holder yang posisinya itu sejajar dengan tangan kita. Jadi kalau kita taruh minuman di sini, Anda akan merasa lebih mudah seperti itu. Nah, terus apa lagi ya? Di sini juga ada karpet Stargazer seperti ini. Dan oh ya, kalau mungkin ditanya opsi mana cocok apakah pilih curtain seat maupun non curtain seat, menurut saya tergantung kebutuhan sih ya. Jadi kalau mau pengen yang auranya beda atau istilah itu pengen yang kesan lebih mewah untuk sebuah LMPV, bisa ngambil yang opsi curtain seat seperti ini. Apalagi kalau ada meja seperti ini jadi opsi yang sangat perfect. Nah, kita menuju ke bagian jok baris ketiganya. Karena saya ada di jok baris ketiga dari Hyundai Stargazer, dan karena kebetulan ini adalah tipe curtain seat, maka memang untuk masuk ke jok baris ketiga ini ada beberapa cara. Yaitu pertama dengan cara seperti ini, kita tinggal melipat joknya yang seperti ini, atau karena ini curtain seat, kita mungkin bisa pindah dari jok baris kedua dengan ke jok baris ketiga ini dengan sangat mudah, karena memang mobilnya memang cukup lebar ya, dan kita bisa masuk ke sini dengan cukup mudah seperti itu. Nah, untuk mengenai legroom ya, ini memang tergolong cukup besar tuh sebuah ukuran saya, dan apalagi headroom juga tergolong nggak kalah besar juga. Pasti jok baris kedua juga nggak kalah besarnya dari jok baris tiganya. Nah, di sini juga ada cup holder juga sebelah sini, dan di sebelah kanan sini juga ada
Pro outlet ukuran 12 volt yang bisa dipakai untuk charging atau juga untuk kebutuhan elektronika lainnya seperti itu. Dan kelihatan dengan adanya AC double seperti ini akan menambah aura dingin di sebelah sini, kerasa banget di jok seliganya. Serta joknya kita bisa atur juga nih kemiringannya sehingga mau lebih rebah atau menegakkan itu sesuai dengan keinginan kita. Oh ya, sebelum kita memasuki bagian kesimpulan, ada informasi penting dari Mas Aji dari Hyundai Cilandak yang mau ngomong soal informasi penting mengenai Hyundai Stargazer. Yuk kita simak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aji Prayudi, sales Hyundai Mobil Indonesia cabang Cilandak. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang price list harga dari Hyundai Stargazer sendiri. Kita untuk Stargazer paling rendah itu ada di tipe aktif, ada di harga 243. Sedangkan untuk tipe paling tinggi ada di tipe Prime, itu di harga 307. Nah, apabila Bapak Ibu mau upgrade untuk ke captain seatnya itu ada tambahan biaya 1 juta rupiah. Sedangkan untuk two-tone-nya kita ada tambahan biaya 1.500.000 rupiah. Oke, jadi untuk Bapak Ibu jangan khawatir untuk pembelian mobil Hyundai kita karena di cover. Untuk biaya jasa servisnya sendiri kita 5 tahun atau 75.000 km. Sedangkan untuk spare partnya kita udah ada garansi 4 tahun atau 60.000 km. Nah, untuk Bapak Ibu nih yang mau test drive nih daerah Jabodetabek bisa hubungin aja langsung karena test drive sudah tersedia di Hyundai Cilandak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, menarik penjelasan dari Mas Aji dari Hyundai Cilandak mengenai Hyundai Stargazer ini. Buat kalian pengen bertanya lebih lanjut, pengen beli atau bahkan test drive mobil ini, kalian bisa hubungi langsung Mas Aji yang ada di nomor deskripsi ini ya. Nah, kesimpulan dari Hyundai Stargazer ini menurut saya memang adalah LMV yang cukup menarik. Apalagi dia berasal dari Hyundai yang sekarang sudah bangkit kembali dengan menggantikan pabrik yang sangat besar sehingga bisa menggantikan Stargazer yang berani melawan LMV seperti Avanza, Xpander dan sebagainya. Di sini dia menggantikan seperti desain yang sangat futuristik, kemudian fitur-fitur juga cukup menarik, terutama dia building yang boleh dikatakan lebih canggih dibandingkan kompetitornya, sehingga mereka juga punya keunggulan yang sangat kompetitif dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi itu tadi review mengenai Hyundai Stargazer tipe Prime. Terima kasih buat Mas Aji dari Hyundai Cilandak yang telah beri kesempatan saya untuk mereview Hyundai Stargazer tipe Prime. Dan juga terima kasih buat kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk klik like, share juga komen video ini juga ya. Dan juga mohon maaf apabila selama mereview mobil ini terdapat kesalahan dan juga kekurangan selama mereview Hyundai Stargazer tipe Prime ini. Jangan lupa juga untuk mengunjungi Instagram saya @indah_perpatan untuk mendapatkan informasi baru dari dunia otomotif. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.